Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mengusung salah satu capres yang juga mendukung, yang juga mengedepankan isu-isu perubahan. Kita tahu capres-capres yang lain itu tidak ada isu perubahan di situ. Kita bersetuju dengan visi Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Pada saatnya nanti kita akan menentukan di mana Indonesia berada. Pada saatnya nanti kita akan memilih siapa yang harus layak memimpin bangsa ini. Walaupun kami mendukung salah satu capres, bukan berarti kami serta-merta menerima mentah-mentah semua masukannya. Kalau memang tidak sesuai, begitu terpilih ternyata sama aja, ya kita tarik mundur. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Baru-baru saja kita mendengarkan Capres Anies Baswedan itu menjelaskan bahwa yang disebut sebagai perubahan sekurang-kurangnya 4 atau kira-kira ada 4 jenis kan. Ya. Pertama ada yang dilanjutkan, dilanjutkan tapi ditingkatkan. Jadi sesuatu itu sudah ada, kita tidak koreksi, tapi diperbaiki, ditingkatkan. Kedua dikoreksi. Jadi mungkin urutannya beda ya dari yang disebutkan oleh Mas Anies. Itu dikoreksi. Ada yang mungkin salah tapi dikoreksi. Kemudian ada yang ditambahkan, disempurnakan. Gitu. Terus ada yang mungkin baru sama sekali, jadi diganti sama sekali. Nah, elemen-elemen itu disebut sebagai perubahan semua. Jadi boleh jadi mungkin kita akan berjumpa satu program yang mirip sama dengan yang lalu, tetapi itu tidak berarti ditiru sepenuhnya, tapi dilanjutkan. Jadi ada yang memang boleh dijalankan kembali karena positif, kemudian dikembangkan, dilanjutkan karena dia positif. Oke. Jadi ada yang dilanjutkan, ada yang dikoreksi, ada yang disempurnakan, ada yang memang baru sama sekali. Ya. Kalau boleh dibilang tadi ada disinggung soal think tank ya. Apakah nanti ini memang benar-benar menjadi think tanknya setelah Anies berkuasa atau setelah menjadi presiden? RRI itu Rumah Restorasi Indonesia. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Safin, kenapa kita menggunakan kata restorasi, bukan hanya sekedar berubah, tetapi berubah yang berkesinambungan, ada perbaikan di dalamnya, ada sesuatu yang baru setelahnya, itulah restorasi. Nah, kita berharap semua yang kita hasilkan dari Rumah Restorasi Indonesia ini itu menjadi buah pemikiran bangsa Indonesia. Bukan hanya salah satu presiden, bukan hanya salah satu capres, tetapi siapapun yang membacanya, siapapun yang terlibat di dalam penyusunannya, itu menjadi bahan pemikiran baru. Karena kita tidak berpikir hanya melakukan ini hanya 1 atau 2 tahun saja menjelang pencapresan saja, tidak. Tadi sudah dibahas di bawah bahwa kita juga memikirkan bagaimana 10 atau 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Apakah kita masih membicarakan hal yang sama? Ketika kita membicarakan hal yang sama, itu artinya tidak ada perubahan. Nah, RRI menginginkan ada perubahan pada saat itu. Dan kita ada di dalamnya, menjadi salah satu bagian melakukan perubahan itu. Itulah yang dimaksud dengan think tank. Bukan hanya sekedar menjadi lembaga pemikiran salah satu capres, tapi lembaga pemikiran bangsa Indonesia ke depan. Gitu.
Kalau saya baca tadi atau saya dengar, berarti ada dua ya. Yang satu itu terbarukan, barang yang baru terbarukan, dan yang memang sama sekali baru ya, yang akan diusung oleh ini. Dan kemudian ini kan gabungan dari tim relawan ya, atau gimana? Boleh dijelaskan sejelas-jelasnya, karena masyarakat juga perlu tahu sebetulnya di dalam RRI ini apa gitu. Rumah Restorasi Indonesia RRI itu kumpulan para aktivis. Aktivis itu kan semua elemen gitu ya. Ada aktivis, akademisi, ada juga yang masih mahasiswa. Dalam hal ini ormas mahasiswa ya yang tergabung di dalamnya. Ada juga alumni-alumni, sehingga menurut saya secara pribadi kita memiliki keleluasaan, memiliki kemerdekaan untuk memilih siapapun capres yang ada di Indonesia. Tetapi memang pada saat ini, saat periode ini, RRI sudah secara kelembagaan berkomitmen sesuai dengan cita-cita restorasi yang diusung oleh Rumah Restorasi Indonesia. Kita mengusung salah satu capres yang juga mendukung, yang juga mengedepankan isu-isu perubahan. Kita tahu capres-capres yang lain itu tidak ada isu perubahan di situ gitu. Jadi kita menginginkan ada perubahan. Nah, sehingga pada periode ini kami secara kelembagaan memang berdiri di belakang salah satu capres, tetapi secara personal kami membebaskan semua aktivis yang ada di Rumah Restorasi ini untuk memilih siapapun yang menurut mereka sesuai. Menurut saya itu sudah sangat fair gitu, karena kita tidak bisa membatasi keinginan seseorang untuk memilih gitu. Yang penting jangan golput. Itu pesan dari kami. Tadi belum disebutkan salah satu capres itu, biar jelas di sini karena arahnya kemana dan mungkin condong kemana gitu. Iya, yang menegaskan visi perubahan itu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oh gitu. Jadi udah fix ya bahwa RRI di belakang Anies ya, atau di depan? Kita bersetuju dengan visi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebetulnya apa yang membuat RRI ini terbentuk dan kemudian tertarik dengan Anies Baswedan dan Muhaimin? Sebelum Anies Baswedan Capres menyatakan diri ikut dalam kontestasi Pilpres, ya. Itu sebenarnya kita sudah berbicara tentang visi-visi perubahan. Dan sebelum ada para capres itu kita sudah berbicara tentang itu. Nah, ketika ada capres yang bersesuaian dengan visi kita, ya kita ada di situ. Yang tadi dijelaskan soal policy brief itu apa yang dimaksud? Karena kita tahu bahwa pemilih Anies juga tidak hanya kalangan atas. Boleh? Ya, usulan kebijakan pertama, naskah pertama yang diterbitkan RRI ini judulnya itu adalah Arah Baru Pembangunan Nasional. Memang kita tahu bahwa konsep-konsep pembangunan selama ini sudah cukup bagus, hanya tidak dijalankan dengan secara konsisten, dengan baik dan konsisten. Tetapi ada evaluasi tertentu yang menurut Rumah Restorasi Indonesia itu sangat mendasar. Misalnya konsistensi tentang kemandirian bangsa. Kita selalu ada di dalam bayang-bayang kekuatan blok ekonomi besar di dunia, misalnya Amerika dan kawan-kawannya, Cina dan kawan-kawannya. Kita selalu ada di dalam bayang-bayang itu. Kita mau arah pembangunan nasional kita seperti yang dikatakan Soekarno itu berdiri di atas kaki sendiri. Ada independensi, ada kemandirian di dalam melakukan pembangunan itu. Satu. Kedua, kita juga melupakan human investment. Jadi membangun manusia itu harus terdepan, karena seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi bahwa konsep pembangunan nasional kita itu tidak dijalankan. Berarti pelakunya ini tidak mampu atau mungkin tidak mau gagap menjalankan pembangunan. Atau mungkin ada kepentingan besar yang berpengaruh di dalam diri dan kelompoknya, kemudian kepentingan bangsa diabaikan. Nah, ini kan berarti bahwa konsep-konsep
pembangunan yang semuanya itu murni kepentingan bangsa, pasti berbicara tentang kepentingan bangsa, akhirnya ditinggalkan karena kepentingan diri atau kelompoknya. Itu artinya bahwa pembangunan kita gagal melahirkan manusia-manusia yang kompeten tapi konsisten, ya kan? Pintar tapi jujur, pintar tapi lurus, berani tapi tegas, ya kan? Gitu. itu penting sekali itu di dalam mungkin tadi pertanyaan saya sedikit bagusnya nambahin sedikit, mungkin yang tadi dimaksud itu apa sih yang dimaksud dengan policy brief, kenapa disebut policy brief, bahasa Indonesia nya bukan naon. Oke. Baik. Ya, policy brief ini usulan kebijakan, ya, semacam kertas kebijakan yang menjadi usulan kita untuk siapapun sebenarnya, untuk bisa digunakan oleh pasangan capres atau bahkan bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang terkait, misalnya Bappenas dan lain-lain. Jadi Rumah Restorasi Indonesia atau RRI ini itu tempat berkumpulnya para anak bangsa yang rindu untuk sebuah perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Kami menganggap sampai saat ini tidak sedikit dari kalangan kita juga di luar sana juga merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah di bangsa ini, tapi kita ini nggak tahu apa gitu ya. Maka kita berkumpul di sini, kita banyak berdiskusi, kita banyak berbicara, kita banyak berdialog, kita banyak membuka diri dan pikiran satu sama lain. Di dalam RRI ini ada akademisi, ada aktivis, ada ibu rumah tangga, ada juga yang ya mungkin seperti bapak-bapak yang wartawan yang tidak sedang bertugas gitu ya. Nah, itu berkumpul, memberikan masukan, memberikan curahan hatinya gitu untuk bangsa ini ke depan, untuk bagaimana dan harus seperti apa. Kita ingin mandiri, kita ingin menjadi besar di bangsa kita sendiri. Kita tidak ingin mendompleng pada negara-negara lain. Nah, keresahan dan kegelisahan itulah yang menjadi motivasi kami, memotivasi semua yang ada di dalam terlibat di dalam Rumah Restorasi Indonesia ini untuk bisa melakukan yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Salah satunya yang barusan saja kita uji publik kan, itu adalah arah kebijakan Indonesia baru, dengan harapan sekarang menjelang Pilpres gitu ya, kita punya pandangan baru. Indonesia ini seperti apa? Kita ini bisa apa sih gitu dengan adanya calon pemimpin yang baru. Pada saatnya nanti kita akan menentukan di mana Indonesia berada. Pada saatnya nanti kita akan memilih siapa yang harus layak memimpin bangsa ini. Kita di sini untuk negara ini, untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Maka Rumah Restorasi Indonesia inilah dibentuk untuk kita ke depan lebih baik, untuk anak-anak kita lebih baik lagi, dan untuk bangsa kita yang bisa menjadi lebih besar dari sekarang. Mungkin itu harapan kita. Jadi uji publik yang pertama ya? Iya, betul Pak. Ada berapa bidang lagi? Kita masih ada 3 uji publik lagi. Itu dari berbagai bidang, ada ekonomi. Iya. Kalau yang sekarang ini masih umum, general. Nanti mungkin ada yang ekonomi, ada yang pendidikan, terus ada yang satu lagi hukum. Politik, apakah depan? Masuk ke sini nih. Yang di sekarang ini politik ini di sini. Gitu, Pak. Yang tadi saja baru kita. Ya, saya tambahin satu. Boleh. Ini kan RRI baru dibentuk. Tadi diutarakan juga bahwa ada kesalahan dalam negeri ini yang tengah berjalan. Ya. Yang pertanyaan saya, bila mana Mas Anies jadi, apakah RRI ini bisa mengkritisi dalam konteks membangun ya, walaupun ada di dalam gerbong itu tersebut? Apakah di situ terpengaruh atau tidak, atau menyempurnakan RRI? Saya melihat nanti ini seperti sebelum-sebelumnya memimpin itu, nanti dikendalikan oleh partai. Bisa nggak RRI mengkritisi atau mengikuti saja? Saya minta tanggapan dari RRI. Oke, menurut saya tadi sudah disampaikan RRI ini lembaga independen. Kita tidak
tergantung pada capres apapun. Walaupun kami mendukung salah satu capres, bukan berarti kami serta-merta menerima mentah-mentah semua masukannya. Kalau memang tidak sesuai, begitu terpilih ternyata sama aja, ya kita tarik mundur. Pasti itu akan kita lakukan. Dan saya pikir kita sepakat ya Mas, kita melakukan ini untuk Indonesia yang lebih baik. Kita tidak dibayar oleh siapapun, tidak ada yang mendonasikan. Kita semua berdonasi untuk RRI, masing-masing dari kita, masing-masing tidak ada, sehingga kita tidak punya kesulitan ketika memang harus menarik mundur pasukan.